Sejak tragedi Chernobyl Ukraina tahun 1986, ribuan manusia telah meninggalkan tempat itu untuk mengungsi karena tak ingin terkontaminasi radioaktif. Alhasil, Chernobyl sekarang diambil alih para hewan, mulai dari hewan ternak yang ditinggalin pemiliknya hingga hewan liar. Tapi ini, keberadaan mereka di sana bukan tanpa resiko, karena ancaman terkontaminasi radiasi tentu sangat besar. Akibatnya, beberapa hewan justru mengalami mutasi genetik, seperti burung walet yang paruhnya cacat ini, juga sapi dengan kondisi tubuh yang unik, serta memproduksi susu beracun. Ya, meski kelihatannya normal-normal saja, namun Chernobyl adalah tempat berbahaya untuk dihuni. Seberbahaya Danau Natron di Tanzania, Afrika. Warna merah dengan nuansa orange dan merah muda memikat namun mematikan. Karena kandungan alkalinya yang sangat tinggi, mampu mengubah makhluk hidup seketika terawetkan menjadi batu. Seolah-olah mereka benar-benar disentuh oleh makhluk mitologi Yunani, Medusa. Seorang fotografer bernama Nick Brain pernah mengabadikan hewan-hewan malang yang membatu itu. Tampak seperti patung abu yang sengaja diletakkan sekitar danau agar memberi kesan mistis. Fakta uniknya, Natron justru menjadi surga bagi 2,5 juta lebih flamingo yang berkumpul tiap musim kawin tiba. Bercinta tanpa takut diterkam predator, menyantap alga dan cyanobacteria, berkat lapisan pelindung di kaki dan paruhnya, serta kulitnya yang cukup kuat mencegah luka bakar. Natron mungkin surga bagi flamingo, tapi gurun dan Nile Depression Ethiopia bisa jadi perwujudan neraka yang sangat nyata. Dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius, orang-orang menjulukinya pintu masuk ke neraka. Unta yang terkenal mampu hidup di lingkungan ekstrim pun sampai tak berdaya. Simulasi siksa nerakanya semakin lengkap dengan keberadaan mata air panas Delol. Pecahan kolam-kolam kecil dari air hiperesit menciptakan halusinasi susunan dunia lain dan beragam warna. Warna terang yang terlihat cantik dari kejauhan, namun menghasilkan air asin beracun. Gas jenuh yang berasal dari gunung berapi yang membara dan tersembunyi. Saking beracunnya, burung-burung yang kebetulan terbang lama tepat di atasnya bisa mati lemas. Ilmuwan yang sebelumnya yakin ada kehidupan mikroorganisme di mata air panas Delol, pada akhirnya juga membantah keberadaan makhluk hidup di tempat yang gak ramah itu. Dari pintu langsung saja menuju nerakanya, Kawah Darvasa, Turkmenistan, yang selama puluhan tahun mengobarkan api. Merujuk laporan CNN, konon kabarnya ahli geologi Uni Soviet yang melakukan pengeboran untuk mencari minyak di padang pasir malah berakhir menemukan kantung gas alam yang sebagian besar terbuat dari metana. Gas yang bisa menyedot oksigen dan membuat makhluk hidup yang menghirupnya sulit bernapas, terutama satwa liar dan orang-orang yang tinggal di dekat desa Derwezi. Dan tak lama setelah mangkuk besar berapi-api itu terbentuk, hewan-hewan di sekitar gurun pun mengalami kematian. Lalu November 2013, seorang penjelajah dan pemburu badai bernama George Kourounis ngelakuin ekspedisi di sana dan nemuin ternyata ada bakteri yang hidup di tempat penuh metana ini. Ya, manusia dan hewan sih belum tentu bisa hidup. Sementara Danau Ngami, Botswana, dulunya pernah menjadi sumber penghidupan bagi 38.000 hewan ternak dan liar. Apalagi saat musim banjir tiba. Tapi semenjak hujan jarang berkunjung dan kekeringan parah melanda, banyak hewan dipaksa menyerah, berkubang pada lumpur yang hampir mengeras untuk mendinginkan badan. Tak jarang, sapi, kuda Nil hingga ikan justru berakhir terjebak karena lumpur perlahan mengering. Dan akhirnya mereka mati karena gelombang panas yang ekstrim dan kekurangan sumber makanan. Imbasnya juga ke warga. Dan siap-siap aja, ini juga berarti perubahan iklim semakin nyata adanya. Krisis iklim juga mulai mengancam Kenya. Sudah 2 tahun negara yang berada di bagian timur benua Afrika ini mengalami kekeringan. Rumah paling nyaman dan aman bagi para hewan liar bermigrasi di taman-taman nasionalnya pun seketika berubah jadi tempat mencabut nyawa.
Terhitung sudah sekitar 2% spesies zebra langka, zebra Grevi mati imbas dari kekeringan, pemandangan bangkai hewan terkapar di tanah tandus juga semakin sering ditemui. Kalau sudah begini, siapa yang mau tanggung jawab? Sementara itu di Oymyakon, Siberia justru kelewatan dinginnya. Bersuhu minus 60 derajat Celcius, saking dinginnya, orang-orang di desa ini menyantap sajian daging ikan beku. Nasib hewan-hewan liar di sana gak selalu beruntung. Meski sudah punya bulu lebat di tubuhnya, kadang mereka ditemukan diam membeku di jalan-jalan, dengan keadaan berdiri seolah ingin melangkah. Ya, alam dengan keindahan dan ketenangannya emang bisa jadi bumerang kapan saja. Seperti tragedi Kamerun saat Danau Nyos tiba-tiba meledak, menyebabkan ribuan orang dan satwa liar terkena imbasnya dengan radius puluhan kilometer. Letusannya disebabkan oleh gas mematikan yang udah menumpuk di dasar danau selama ratusan tahun. Akibatnya, Danau Nyos sekarang memproduksi gas yang bisa menyebabkan efek sulit bernapas akibat hipoksia dan beracun. Dalam konsentrasi tinggi, bahkan dapat membuat makhluk hidup pingsan dan berhenti bernapas hanya dalam 1 menit. Kalau tempat berbahaya satu ini terbentuk karena ulah manusia. Desa Dirwen di Inggris sengaja ditenggelamkan menjadi bendungan oleh Dewan Air Dirwen pada 1945 untuk menyediakan pasokan air bagi kota-kota yang sedang tumbuh di English Midlands kala itu. Namun Allah memunculkannya kembali pada 2013 lalu karena musim panas dan kekeringan yang melanda. Saat-saat sedang surut begini, Desa Dirwen biasanya akan didatangi orang-orang yang ingin bernostalgia dan para hewan yang sedang mencari tempat, yang tentu saja akan sangat beresiko, karena Dirwen bisa kembali dibanjiri air dan menyapu bersih para hewan liar. Dan siapa sih yang tak terpesona melihat lingkaran biru besar menggoda yang berada di tengah-tengah pulau koral 70 km dari pesisir Belize, Amerika Tengah? The Great Blue Hole menjadi sinkhole atau lubang yang terbentuk tiba-tiba terdalam kedua setelah Dragon Hole di Laut China Selatan. Mengutip Nat Geo, Richard Branson, Fabien Cousteau, dan para ahli pernah menyelam dan melakukan penelitian hingga melebihi 40 meter kedalaman Blue Hole. Mereka menemukan fakta bahwa di dasar lubang hanya memiliki sedikit sekali kandungan oksigen, sehingga hampir sangat mustahil menjadi rumah bagi makhluk hidup.